Jadi kalau misalnya sebuah dilema antara bekerja dengan full time, memang dilema ya. Tapi sampai satu saat saya mengerti gitu arti dari bagaimana melayani Tuhan. Nah ini menarik sih sebenarnya. Ya, arti melayani Tuhan yang sesungguhnya gitu. Dan sampai kepada hari ini ya saya menjadi gembala di Lightsource yang ada di Galaxy gitu ya. Dan sampai hari ini pun saya masih bekerja, Pastor Lucky. Yes, Gitu. yes, yes, yes. Ya. Mungkin Baik, awalnya itu dulu ya. ya, buat teman-teman semua, ini adalah sebuah informasi adalah bahwa Pastor Chico ini, Pendeta Chico ini adalah seorang pelayan full time, membangun jemaatnya sendiri ya dari nol, nggak dikasih sama siapa-siapa, nggak dikasih titip, nggak dikasih tanggung jawab, bukan gembala cabang, bukan apapun ya. Jadi membangun sendiri dari nol, dan tapi sementara itu dia juga adalah seorang yang sangat sibuk. Dia adalah saat ini adalah seorang manajer di sebuah perusahaan asuransi multinasional, bisa dibilang gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang sebut mereknya karena pasti akan disensor, pip gitu ya, disensor. Cuman dalam taraf seperti itu kita sudah tahu ya betapa workload-nya ini. Workload itu maksudnya tanggung jawabnya dia di dalam pekerjaan. Seringkali tanggung jawab kita dalam pekerjaan bukan cuma waktu kita bekerja 8 to 4, 10 to 5 gitu kan, bukan seperti itu, tapi adalah hal-hal itu dilakukan juga di luar pekerjaan. Waktu kita udah pulang rumah, masih Ya. banyak yang harus kita lakukan, bos masih nanya-nanya gitu kan, bisa sehari ya. Tetapi itu bisa dilakukannya saat ini, bisa dilakukannya dengan dia bisa bagi waktu di dalam pengembalaannya dan juga pekerjaan profesionalnya. Dan Ya. saya sangat salut sekali sama Pastor Chico ini. Saya bisa melihat bahwa walaupun dia bekerja di sebuah perusahaan asuransi, dia nggak pernah mencampur adukan hal ini. Nggak pernah dia Ya. mencampur adukan. Nggak pernah saya mendengar Pastor Chico nawarin orang asuransi. Nggak pernah saya. Walaupun dia udah kayak masternya asuransi, dia sudah berpindah-pindah di antara, jadi dicari banget ini orang di antara, ahli banget dah, bisa dibilang, di kalangan asuransi, teman-teman. Tapi nggak pernah dia, saya dengar, oh mencampur adukan antara pekerjaan dan pelayanan. Ini saya salut banget. Apa punya garis garis tegas gitu antara profesional dan pelayanannya. Nah, jadi teman-teman yang mau nanya-nanya bagaimana tipsnya, ini yang saya pengen tahu banget. Saya kagum sama Pastor Ya. Ciko adalah apa ya, tenaganya ini. Dia bisa bagi semuanya itu dengan baik, dengan seadil-adilnya, karena kita punya beberapa masalah nih Pastor Ciko ya. Ya. Masalahnya di dalam gereja itu kan kita nggak cuma ngurusin gereja, ya, kita urusin juga jemaatnya. Ya, Ya. jemaatnya harus dikonseling, jemaatnya harus diajarkan, ada pertemuan-pertemuan kelompok kecil gitu kan, harus Ya. diajarkan, harus dikonseling, ada yang minta bantuan, kita besuk dan sebagainya. Tapi dalam pekerjaan juga sambil kita besuk, saya pernah lihat dia di dalam pelayanan, dia harus angkat telepon dari bosnya. Waktu itu bosnya orang orang mana, orang Korea atau orang mana gitu loh, susah berbahasa Jepang, Inggrisnya, Jepang. lupa gitu ya, Orang orang Jepang. Jepang. Waduh, iya, orang Jepang lagi. Nah, dia bisa sekali bagi waktu, dan yang bukan cuma masalah gereja, masalah profesionalnya, tetapi juga keluarga juga nggak boleh sampai ditinggalkan, nggak boleh sampai terlantar kan. Ya. Ini yang jadi seringkali banyak masalah buat orang. Ada orang yang melayani keluarganya jadi nomor dua, Ya. terlantar keluarganya, melayani full time, keluarga terlantar. Makanya seringkali anak-anak hamba Tuhan malah jadi bandel, sakit hati sama bapaknya yang adalah pendeta gitu kan. Ya. Terus ada lagi orang yang pelayanan enggak tapi full time, pekerjaan full time tapi keluarga juga terabaikan. Pelayanan enggak, cuman bekerja saja, tetapi banyak, eh, secara psikologis keluarga merasa tidak disupport. Nah, Hmm. pertanyaan saya sama Pastor Ciko nih, bagaimana sih
cara memaintain ini, membagi-bagi urusan antara pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Boleh Oke. bisa di-share. Ya, thank you Pastor Ruki. Jadi gini, saya ingin teman-teman yang menyaksikan live hari ini harus memahami satu hal dulu nih, seperti apa yang saya temukan arti sebuah pelayanan gitu ya. Karena bagi Harus saya, paham dulu ini ya. gimana? Harus paham hal ini dulu ya, berarti ya, sebelum Iya, iya. memutuskan. Ya. Yes, sebelum saya lebih jauh tadi apa yang Pastor Ruki tanyakan, tapi saya mau teman-teman mengerti dulu arti pelayanan sesungguhnya, karena ini juga dasar yang akhirnya membuat saya bisa menjalankan sepenuh waktu sebagai profesional bekerja. Dan perlu dicatat teman-teman bahwa saya di asuransi ini bukan agent ya. Kalau agent tuh pasti waktunya mungkin sangat fleksibel ya, mau nggak harus ke kantor dan segala macam Ya, misalnya gitu. ya. Nah, tapi Ya, saya ini benar seorang, kantor ini ya. ya saya seorang yang berada di dalam manajemennya gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu seperti ini. Yang sampai tadi saya waktu saya mulai memahami ini, memang waktu itu saya sampai satu titik untuk apa namanya harus memilih tuh Pastor Lucky. Saya harus full time atau saya harus meninggalkan tanda kutip pelayanan gitu ya. Nah, sampai akhirnya ya waktu saya menikah apa namanya saya ditambah dikuatkan oleh istri ya, artinya, dan kita punya pemahaman yang sama kebetulan karena kita membangun pelayanan waktu awal-awal itu bersama-sama juga. Nah, jadi yang mesti teman-teman mengerti, pelayanan itu bukan hanya bicara di gereja ya. Itu pemahaman awal yang harus kita mengerti, bahwa yang namanya melayani itu bukan harus menjadi seorang full timer di gereja ya. Itu pertama. Tapi kenapa kalau mungkin yang tanya, terus kenapa Pastor Ciko sekarang full time melayani juga? Nah, ini jujur kalau saya bilang, ini Tuhan bawa saya ya. Tuhan bawa saya dari dulu. Saya nggak pernah punya cita-cita jadi gembala sidang sebenarnya. Tapi beberapa 2-3 tahun yang lalu saya diingatkan sama istri saya, ada beberapa nubuatan hamba Tuhan buat saya, bahwa saya akan melayani Tuhan dengan dengan betul-betul melayani ya gitu, betul-betul melayani. Dan saya pikir-pikir, oh maksudnya Tuhan bawa saya untuk pegang jemaat gitu. Nah, balik lagi, jadi teman-teman harus paham dulu bahwa melayani Tuhan itu bukan pengertian yang memang harus full time di gereja gitu ya, menjadi full timer. Nah, basic dari situ saya terus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Tapi saya bilang buat teman-teman gini ya, bukannya artinya full timer menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu itu salah, bukan ya. Tapi akhirnya sampai satu ketika saya memutuskan untuk saya melayani sepenuh waktu, dan saya juga menjadi profesional sepenuh waktu. Kenapa? Karena pada saat itu, seperti tadi Pastor Ruki udah bilang, bahwa saya tidak disupport oleh gereja manapun, saya tidak disupport oleh denominasi manapun. Ya, jadi akhirnya saya hanya bergerak di dalam komunitas, dan saya hanya coba melayani mereka gitu ya, melayani mereka dalam komsel dan segala macam. Nah, singkat cerita, akhirnya saya mengambil keputusan untuk saya tetap melayani dan tetap bekerja. Kenapa? Karena saya butuh biaya. Biaya untuk apa? Biaya untuk komunitas yang saya bangun. Ya, saya butuh biaya itu. Berikutnya, saya diberikan pemahaman sama Tuhan bahwa kenapa saya harus bekerja? Karena saya betul-betul mau hidup tidak tergantung kepada siapapun, gitu. Hidup tidak bergantung. Ya. Iya, tidak membebani jemaat, tidak membebani komunitas, tidak membebani siapapun. Ya, saya jadi bisa berdiri di atas kaki saya. Nah, karena saya melihat pada saat-saat itu, kalau coba ya pada saat-saat itu Pastor Ruki juga pasti tahu, kalau hamba Tuhan ditanya penghasilannya berapa? 1 bulan 30 hari. Gitu. Ya, 1 bulan 30 hari. Dan jujur pada saat itu, saya merasa
kayaknya waktu itu keputusan saya sangat tidak tepat kalau saya harus menggantungkan hidup saya kepada jemaat. Apalagi waktu itu jemaat yang saya bangun ini pelajar mahasiswa kebanyakan, which is mereka nggak punya uang gitu. Justru kita yang waktu harus, itu ya. iya dari waktu itu memang pelajar mahasiswa. Dan kalau kita mau ibadah itu, saya ingat banget, saya bayar apa namanya, kita bayar sewa tempat buat ibadah itu per minggu kita pakai, kita bayar tuh. Nah, jadi setiap malam minggu saya dan beberapa teman-teman itu harus ngamen gitu. Di satu sisi saya apa namanya, di satu sisi saya bekerja sama teman ya. Di satu sisi apa, di samping itu kalau udah malam minggu, kita besok mau ibadah, bingung nggak ada uang, kita ngamen. Kita ngamen sampai ngamennya itu, kalau di Bekasi saya tahu ngamen susah dapat duitnya. Sampai kita ngamennya sampai ke Jakarta. Sampai di Menteng dulu zaman ya, barat tuh enak ngamen. Dulu tempat kita ngamen itu di Chris Gallery, Mas Luki, Menteng. Nah dulu kan masih banyak yang nongkrong tuh. Nah kita ngamen di situ. Ya, nah akhirnya saya pikir wah ini melayani Tuhan butuh biaya tuh. Ya, melayani Tuhan butuh biaya. Jadi saya pikir saya nggak bisa berharap, ya memang berharap sama Tuhan, tapi kan harus ada sesuatu yang sumber yang memang Tuhan harus bisa apa, Tuhan bisa berkati gitu sumber itu. Nah, itu pemahaman saya waktu itu. Jadi, saya memilih untuk saya tetap bekerja. Dan kalau tadi soal bagaimana membagi waktu, kenapa saya menganggap saya, sekalipun saya seorang profesional, tapi saya melayani Tuhan dengan sepenuh waktu? Karena bagi saya, di kantor di mana saya bekerja, itu juga saya melayani Tuhan. Ya, makanya kalau 3:23 tuh bilang, bahwa apapun yang kamu perbuatlah itu bukan untuk Tuhan, tapi bukan seperti itu Tuhan, tapi bukan seperti manusia, bukan buat manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Jadi saya ayat itu yang meyakinkan saya, menguatkan saya bahwa saya adalah seorang, kalau ditanya saya apa, saya full timer, tapi saya seorang profesional. Apa maksudnya? Maksudnya adalah begini, waktu saya bekerja pun itulah waktunya saya melayani Tuhan di sana. Dan di beberapa tempat saya bekerja, saya bangun persekutuan doa kantor di situ. Ya, di perusahaan saya, 2 perusahaan sebelumnya, saya bangun persekutuan doa kantor. Sampai nggak diizinin sama apa namanya, yang punya perusahaan, nggak boleh ada yang seperti itu ya. Intinya gitu. Akhirnya saya kumpulin teman-teman. Iya, saya kumpulin teman-teman yang Kristen. Akhirnya apa yang terjadi? Di hari Jumat, di jam makan siang kita, dan kita nggak cheating, dan saya berusaha untuk, saya bilang kita nggak boleh cheating waktu. Jadi di jam istirahat kita itu, kalau hari Jumat itu 11:30, emang agak panjang kan ya, 11:30 sampai 11:30. Nah, itu kita, kebenaran kantor saya itu dulu deket dengan FX Sudirman. FX ya. Di situ ada Inur Vista, ada karaoke. Jadi saya bawa orang Kristen itu masuk ke karaoke. Kita patung-patungan, kita sewa room yang paling gede, ya, yang paling gede. Udah kita di situ kita puji-pujian, kita cari sambil karaoke, kita cari lagu rohani. Ya udahlah seadanya aja gitu kan. Yang penting kita bisa nyanyi. Habis itu saya sharing firman, terus kita doa. Setelah itu kita kan mesti buat apa, sisain waktu buat makan. Baru setelah itu kita kembali ke kantor. Bahkan di beberapa kali setiap pagi itu kalau saya datang, memang kebiasaan dari dulu itu pasti lebih pagi daripada yang lain, gitu. Nah, di saat-saat itu saya doa buat kantor, saya doa buat teman-teman dan segala macam. Dan sehingga apa yang terjadi, bahwa di pekerjaan saya punya prinsip, dimanapun Tuhan tempatkan di pekerjaan saya, itu artinya Tuhan mau saya melakukan sesuatu di kantor itu. Makanya saya menganggap bahwa saya seorang full timer. Kenapa? Karena saya di kantor juga melayani. Bahkan saya membuka komsel kecil-kecilan gitu ya, karena ada yang bermasalah dengan istri, ada yang bermasalah dengan keluarga, segala macam. Mereka minta saya untuk apa namanya, setiap minggu itu ketemu dengan mereka, ngobrol apa segala macam ya. Jadi saya merasa seorang full timer. Nah, yang lucunya memang Pak Luki, yang terjadi apa di saat-saat pandemi ini ya, bukan saat pandemi aja, saya banyak melihat apa namanya, gembala-gembala sidang yang memang profesi sebagai memang yang namanya benar-benar berharap kepada jemaat,
eh, Iya. ya lumayan struggling mereka tuh saat-saat ini, Iya, sangat gitu kan? struggling. Hmm. Banget, banget, banget. Bahkan saya ada beberapa bantu mereka ya segala macam karena mereka, dan saya bersyukur Tuhan. Saya sekali lagi mohon maaf kalau ada teman-teman hamba Tuhan yang full time sih, bukan bermaksud ini, tapi kalau memang itu panggilan ya lakukan, gitu kan. Kalau memang panggilan Anda adalah sepenuh waktu dalam arti benar-benar tidak bekerja hanya melayani, silakan. Tapi yang saya mau ingatkan adalah gini, kita betul-betul harus siap mental, bukan cuma perasaan emosional sesaat yang akhirnya enggak, gue mau harus kayaknya kalau bukan sepenuh waktu, bukan benar-benar melayani Tuhan 24 jam, artinya tidak bekerja sebagai profesional atau apapun, kita berkesan bahwa kita bukan seorang hamba Tuhan gitu. Nah, itu yang harus mari sama-sama kita luruskan ini pemikiran kita. Karena kenapa? Karena bagi saya ya kalau memang itu panggilan, dan kalau memang itu panggilan, balik lagi gini, harus siap menyiapkan mental. Karena apa? Karena kita berkeluarga, punya istri, punya anak-anak butuh pendidikan yang baik dan segala macam, gitu ya. Maksud saya adalah saya melihat ya banyak hamba-hamba Tuhan yang kalau istilah saya nggak tahu istilah saya, tapi saya suka bilang kasihan mereka yang hamba Tuhan yang kejar setoran. Ya, bahkan apa akhirnya? Jatuh-jatuhnya apa? Cari panggung, gitu kan? Waduh, habis cari uang di sana. Ya, tanda kutip ya. Jadi gini, habis ibadah langsung selesai pulang karena kejar musikal, pelayanan ke gereja lain lagi. Begitu gereja lain, karena saya pernah mengalami waktu saya undang ada satu hamba Tuhan, kita sampai nungguin puji-pujiannya dipanjang-panjangin gitu kan, karena masih terlambat, masih karena habis khotbah habis 1 minggu bisa 8 kali ibadah gitu kan, jadi panjang-panjangin. Waduh, saya bilang ya mohon maaf ya, akhirnya kita malah jadi kita belum menyampaikan firman-nya, kita udah nggak jadi berkat gitu kan. Iya benar. Masalah ketepatan waktu, masalah apa dan lain sebagainya. Ya alasannya ya mudah-mudahan hamba Tuhan tersebut nggak bohong gitu kan, tanda kutip ya mas. Oh iya macet nih gini, maaf ya. Padahal kita tahu dia ada jadwal di tempat lain gitu kan. Nah itu yang benar-benar saya hindari. Ya makanya saya nggak pernah pusing tuh orang mau undang saya khotbah undang saya khotbah terus saya dikasih PK atau enggak. Bahkan saya banyak menolak, tanda kutip ya, bukan menolak, mengembalikan buat gereja tersebut gitu, untuk mereka lebih butuh gitu. Nah, ini yang akhirnya terbukti lah gitu. Saya melihat oh ya, inilah waktu Tuhan panggil saya seperti itu. Dan kalau saya tadi Pastor Uki pertanyaan gimana membagi waktu ya antara pekerjaan, keluarga dan gereja. Nah, saya tentunya di dalam pekerjaan ya di dalam pekerjaan saya pasti memanage waktu dengan sedemikian rupa sehingga begini, kalau saya sudah pulang dari kantor, saya tidak bawa pekerjaan itu sebisa mungkin waktu saya sudah pulang gitu. Jadi saya benar-benar waktu saya selesai saya kerja, udah pikiran saya langsung concern di pelayanan ya. Tapi gini, saya bersyukur juga, makanya nah ini buat anak-anak muda yang belum menikah atau apa ya, pentingnya punya pasangan yang sepadan, kata firman Tuhan kan. Kenapa? Karena saya bersyukur saya punya istri yang benar-benar pasangan sepadan buat saya. Kenapa? Karena di masa-masa saya tidak mikirin pelayanan waktu saya kerja, ya waktu saya concern di pekerjaan, karena bagi saya memberi yang terbaik di dalam pekerjaan itu juga penting. Karena kita kan harus jadi terang dan garam kan dimanapun. Jadi nggak bisa lo bilang, wah lu hebat di pelayanan tapi di pekerjaan lu amburadul. Lu nggak jadi berkat di pekerjaan, itu nggak bisa banget gitu ya. Tuhan suruh jadi terang dan garam. Nah makanya saya berusaha konsentrasi sebagaimana mungkin. Dan bagaimana jemaat ada istri saya gitu, yang kalau memang butuh konseling atau apa segala macam, dia akan atur waktu di tengah-tengah kesibukannya juga sebagai ibu rumah tangga, antar jemput anak sekolah dan segala macam. Dia juga berusaha atur waktu untuk apa? Untuk besuk jemaat dan lainnya. Tapi sebisa mungkin dia tunggu saya pulang kerja.
Nah, pulang kerja baru saya lupain pekerjaan, ya, bukan lupain, maksudnya saya tinggalin benar-benar, baru saya besuk jemaat dan apa segala macam. Nah, bagaimana saya mengatur waktu dengan jemaat? Nah, karena saya memang basicnya pemuritan, makanya seperti waktu Musa ketemu bapaknya tuh ya, mertuanya tuh, si Yitro kan, dia bilang begini, Musa, lu gak mungkin bisa lu gak mungkin bisa atur sedemikian orang sebanyak ini. Makanya pilihlah orang yang berkelompok-kelompok tuh ya. Ada yang sekian, yang benar-benar bisa diandalkan. Nah, dalam pelayanan saya selalu saya tidak pernah one man show gitu ya. Saya punya tim yang memang, nah inilah dari nol, karena buat informasi saya saya sudah mendelegasikan gereja yang sudah 20 tahun lebih, 22 tahun yang saya bangun. Dulu saya sudah delegasikan ke teman-teman. Ya sekarang makanya saya membangun yang baru lagi kan, gitu. Yes. Nah, dan ini benar-benar kayak Pastor Lucky bilang, saya mengulangi 22 tahun yang lalu lagi dari nol. Jadi waktu saya 22 tahun yang lalu saya pernah dari nol, nah sekarang saya dari nol lagi. Which is orang-orang yang baru dan orang-orang yang saya muridkan hari ini, orang-orang yang belum pernah mengenal pemuritan atau komsel dan segala macam. Mereka banyak dari gereja-gereja yang ada yang gerejanya karena jemaatnya habis, berkurang jauh, jadi pastornya pensiun gitu. Nah, Tuhan ketemuin saya dengan mereka. Nah, akhirnya saya memang harus berani untuk mendelegasikan hal tersebut. Kalau enggak, saya awal-awal memang jujur saya sangat kesulitan, Pastor G. Kenapa? Karena saya bisa tuh dari Senin ketemu Senin itu setiap malam saya pemuritan. Ya kenapa? Karena saya belum saya belum ketemu, capek banget, saya belum ketemu mereka. Yang orang-orang yang bisa saya coba delegasikan. Sampai satu ketika saya concern dengan beberapa orang ini ya, dengan dengan sekitar 8 orang ini saya concern dengan mereka. Sehingga akhirnya saya beranikan diri, saya lepas. Ya, saya lepas itu. Nah, bagaimana dengan keluarga? Nah, kuncinya begini, bagi saya kuncinya adalah bagaimana kita pertama-tama harus menyusun skala prioritas dalam hidup. Menyusun skala prioritas. Bagi saya, prioritas dalam hidup saya itu adalah, yang pertama pasti Tuhan lah ya. Nah, itu pasti Tuhan. Tapi yang kedua, setelah Tuhan, artinya yang pertama setelah Tuhan, itu adalah keluarga. Itu adalah keluarga. Bahkan pelayanan itu, saya taruh bukan nomor 1, nomor 2 setelah keluarga. Ya, kalau ini Tuhan, keluarga ya, pelayanan. Ini Tuhan, ini keluarga, baru ini pelayanan. Ini adalah skala prioritas yang saya atur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Ketika pekerjaan atau pelayanan saya dibenturkan dengan keluarga, pasti saya akan pilih keluarga. Gitu. Kenapa? Saya pernah berapa kali ada jadwal pelayanan segala macam, tapi karena ada satu hal dan keluarga saya harus utamakan, saya minta cancel, tapi tidak mendadak ya. Jadi saya cancel atau saya tolak gitu ya. Karena kenapa? Saya lebih prioritas keluarga. Ya. Boleh saya potong sebentar ya, Pastor Ciko ya? Boleh. Berarti ini meluruskan banyak kesepahaman orang bahwa Tuhan adalah pelayanan. Pelayanan adalah Tuhan. Itu mesti dipisahin banget ya. Tuhan nomor 1, pelayanan setelah keluarga. Jadi pelayanan sebenarnya adalah sebuah tugas sosial kita, tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Kira-kira begitu kali ya. Oke, boleh lanjut. Ya, karena begini juga Pastor Lucky. Kayak tadi Pastor Lucky bilang ya, ada banyak keluarga hamba Tuhan atau keluarga orang yang melayani berantakan, banyak. Ya bahkan kita kenal lah, ada satu yang anaknya meninggal karena narkoba tuh, Billy Graham ya. Saya sering konseling orang kayak begini. Sakit hati sama bapaknya, padahal bapaknya pendeta. Nah, itu. Jadi saya lupa, bahkan saya juga banyak teman-teman anak pendeta, justru mereka biangnya di Bekasi tuh, bener, bandar narkoba. Bro, bandar narkoba,
Ya, salah satu bandar narkoba ya maksudnya salah satu yang besar juga di Bekasi pada era tahun 98 99 itu. Itu anak pendeta, anak gembala sidang. Itu teman saya gitu. Dan hari ini dia diubahkan Tuhan sih. Cuma masalahnya gini. Makanya kenapa banyak seperti saya bilang tadi, kalau saya nggak salah Billy Graham ya, yang anaknya meninggalkan narkoba. Waktu dia diwawancarain sama apa kantor berita di sana, ditanya kalau bisa mengulang waktu Pastor Billy Graham, apa yang Anda mau perbuat? Dia cuma bilang satu, saya nggak, saya apa namanya dia bilang, intinya gini, saya lebih memilih anak saya daripada puluhan ribu jemaat saya. Ya, jadi artinya dia sangat menyesal tuh. Dia punya puluhan ribu jemaat, tapi dia kehilangan anaknya. Gitu. Nah, dari kisah itu, ya, jadi saya tahu menyusun skala prioritas yang paling penting. Karena bagi saya gini, saya punya satu statement. Kalau kita hebat di dalam rumah, pasti kita hebat di luar rumah. Ya. Tapi kalau kita hebat di luar rumah, kita belum tentu hebat di dalam rumah. Karena pelayanan, ya tuh, apa namanya, Tuhan bilang kan, kalau Rohku turun atas kamu, ya pergilah beritakan Injil mulai dari Yerusalem. Ya kan? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi bagi saya, percuma. Coba bayangin ya, ini coba bayangin. Saya khotbah di depan, kita khotbah di depan. Istri kita di depan kita. Terus waktu kita ngomong, wah, apa, ya kita ngomong lah, kita khotbah apa. Oh, kasih istrimu, apa, anak-anakmu, apa segala macam. Terus dia di depan gini, pret, gitu kan. Emang enak gitu kan. Iya kan? Padahal kenapa? Kita khotbah, kita nggak jadi berkat. Gitu. Buat siapa? Oh, kita mungkin di depan jemaah kita hebat. Di depan orang lain hebat. Tapi begitu masuk ke dalam rumah, tanya sama istri anak-anak kita, wah semua bisa bilang, wah, papi, ya, langsung begini gitu kan. Nah, terus kita buat apa melayani jadinya? Iya. Bisa melayani orang tapi nggak bisa melayani keluarga. Nah, kita jadi berkat, kita hebat di luar, kita jadi berkat. Tapi di dalam rumah sendiri, kita kacau. Ya, dan saya melihat loh, banyak orang yang melayani Tuhan, sampai nggak punya waktu buat keluarga. Dan anaknya kacau banget. Saya lihat, banyak banget yang saya lihat. Banyak banget. Ya, banyak banget. Mungkin juga teman-teman ada yang lihat juga seperti itu. Anak-anak gembala, anak-anak pendeta pahit sama bapaknya. Bukan otomatis udah pahit sama bapaknya, jadi pahit juga sama gereja, pahit sama Kristenan, pahit sama Tuhan. Betul. Kayak gitu. Jadi bagi dia itu bahasa kasar bullshit lah itu semua. Gue lihat bapak gue. Iya. Dan ironisnya Pak Suruki, coba bayangin ya, ada seorang gembala sidang, anaknya menikah, sudah dalam keadaan hamil. Gimana coba? Saya nggak bisa bayangin itu. Ngeri kan? Tanggung jawab saya sama itu anak, itu yang paling pertama yang bikin saya sedih. Kedua, tanggung jawab saya terhadap jemaat bagaimana? Nah, kita hebat di luar kan, kita hebat di panggung, kita hebat. Tapi gimana dengan hidup kita dinilai oleh istri dan anak-anak kita? Karena gini, mereka yang ketemu kita setiap saat, setiap hari. Kalau jemaat ketemu kita seminggu sekali, seminggu 2 kali, sejam 2 jam, ya kan? Pasang topeng semua. Tapi asli kita ada di mana sih? Asli kita kan ada di rumah. Di rumah. Gitu. Jadi menurut saya, yang harus kita bisa sikapi adalah bagaimana kita mengatur skala prioritas. Susun dulu skala prioritas kita seperti apa. Saya tidak bilang bahwa skala prioritas yang saya pasang itu benar, bukan ya. Ya mungkin teman-teman punya pendapat yang lain ya, boleh silakan komen aja, komen gitu misalnya. Oh, saya nggak setuju, Pastor. Ya nggak apa-apa, mari kita berdiskusi gitu. Tapi bagi saya sih itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup live kita pada malam hari ini. Kalau kamu masih punya pertanyaan, masih punya unek-unek, masih punya sesuatu yang ingin kamu sharing, ingin kamu doakan, boleh DM ke kita. Untuk sementara ini kita akhiri dulu pembincangan kita mengenai
pelayanan full time atau enggak, pelayanan full time atau pekerjaan full time, apa yang harus diambil? Dan dari hasil kesimpulan kita adalah bahwa kita perlu mendefinisikan dulu apa sih arti pelayanan buat kamu, Ya, sehingga kamu bisa menemukan bagaimana jalan Tuhan yang harus kamu lakukan. Yes, ya. kayak gitu. Kalau memang kamu hidupnya sungguh-sungguh, memang benar cari Tuhan, Tuhan akan tuntun. Jangan nafsu mesti langsung pelayanan. Jangan Ya, nafsu, jangan kamu cuma terjebak sebuah pekerjaan yang beda doang. Akhirnya jadi pekerja gereja. Ya, itu kan bukan pelayanan sebenarnya. Pekerja struktur organisasi gereja. Tapi bisa juga ada orang yang berusaha menghindari Tuhan seumur hidupnya, kerja, akhirnya Tuhan kejar terus untuk melayani orang. Akhirnya ya. kamu nggak akan bisa menghindar. Kalau memang Tuhan bawa itu di dalam hidup kamu, ya itu yang kita jalanin gitu. Ya, Ya, mungkin kayak gitu saya aja Pastor. mungkin saya tambahin sedikit gini, Pak Soki. Jangan sampai pelayanan itu menjadi sebuah pelarian buat kita. Karena saya banyak Oh, banget ya, loh banyak melihat tuh. banyak banget orang yang entah mau sekolah kitab ya, atau mau STT atau apa. Ternyata mereka cuma, apalagi yang sekolah kitab ya. Sekolah kitab itu kan beda sama STT ya buat saya. Karena Ya. banyak orang yang sekolah kitab karena gini, banyak yang saya lihat mereka cuma gini, gue kayak nggak punya cita-cita gitu. Terus Ya, uh, ya sekolah sekolah kitab ada yang sponsorin, daripada gue nggak tahu mau ngapain, udah gue sekolah kitab. Ternyata bukan iya, panggilannya dia gitu. Dan yang iya, terjadi apa? Waktu dia masuk ke dalam sebuah pelayanan, ya seorang, karena gini, rata-rata orang sekolah kitab segala macam pasti ujung-ujungnya full time tuh. Full time dalam arti iya. dia Kerja di gereja. bener-bener di gereja. Ya jadi Hmm. akhirnya apa? Ya banyak yang tanda kutip ya kalah gitu. Nah, yang Sama saya sama mau pastikan, kebutuhan ekonomi ya, ya. ya, makanya buat teman-teman yang menyaksikan malam hari ini, saya tidak, sekali lagi ya, saya tidak bermaksud untuk bilang bahwa kita jangan jadi pendeta atau hamba Tuhan atau melayani yang benar-benar di gereja full time 24 jam. Bukan itu maksud saya. Kalaupun itu keputusan kita ambil, tapi harus kita tahu konsekuensinya. Nah, karena gini menurut saya, sebuah kedewasaan artinya gini, kita pikir dulu sebelum mengambil tindakan. Banyak orang kan enggak, ambil tindakan dulu aja, bagaimana nanti mau urusan belakang. Nah, bagi saya itu Iya. salah, tapi harusnya mikir dulu baru ambil tindakan. Artinya gini, lu udah siap lu mental lu. Ketika lu membangun sebuah jemaat atau apa, dengan bagaimana nanti lu menikah, punya anak, kecuali memang enggak, gue kerja buat Tuhan, pasti Tuhan cukupkan gini, ya just fine gitu, maksudnya go ahead. Kalau memang lu punya dan memang itu yakin panggilan dan benar-benar sepenuh waktu dalam arti di gereja, benar-benar hidup di gereja dan segala macam, saya nggak bilang salah, silakan, tapi harus tahu konsekuensinya aja. Itu aja, Pastor. Hmm. Iya, ya banyak kasus seorang mau masuk sekolah Alkitab atau STT adalah ya seperti dikatakan pelarian, nggak lulus di mana-mana, akhirnya jadi Sekolah kita aja lah gitu. sekolah Alkitab dengan berharap jadi pendeta. Akhirnya ini kita menciptakan pendeta-pendeta yang gagal dalam kehidupan sehari-harinya. Dia Ya, sudah gagal dalam kehidupan dia menyelesaikan masalah sehari-harinya, kehidupan sosial sama ekonominya, sehingga dia lari ke sekolah Alkitab. Padahal dia masih tetap jadi orang gagal dalam hal itu. ya. Dan waktu Dia kita belum, produksi, ya, mereka melayani di gereja, mereka tetap gagal. Akhirnya justru membuat gereja itu gagal. Dan nggak enaknya adalah jemaat yang lihat produk-produk pendeta yang kayak begini. Akhirnya kan mereka ngelihat Tuhan tuh kayak pahit mereka sama produk pendeta-pendeta kayak gini. Nah ini karena yang masalahnya mereka belum selesai dengan masa lalu mereka, ya ya kan? belum Dengan selesai. kegagalan mereka tadi, mereka masuk Hmm. ke dalam sebuah pelarian yang notabene mereka nggak selesaikan dulu tuh. Jadi mereka masuk dalam sebuah pelarian yang punya background yang tadi itu. Begitu mereka tadi, Pastor Lucky bilang, saya setuju banget, begitu mereka masuk pelayanan masih membawa masa lalu mereka, ya Hmm. akhirnya gereja yang tadinya bagus dimasukin mereka tuh jadi, Ya, motivasi-motivasi pelayanan yang salah. Umpama ya, motivasi pelayanan yang sakit hati, ya, mama sakit hati ya, sama keluarga.
Keluarga berharap dia jadi profesional, jadi orang sukses. Tapi karena dia benci sama keluarganya, benci mungkin sama bapaknya, benci mungkin sama ibunya, dia sebagai pemberontakan dia lari buat pelayanan. Wah, saya ada Hmm. beberapa kasus kayak begitu. Yang penting Hmm. gue mau tunjukin nih, gue melayani Tuhan. Ada lagi demi, kalau biasa anak-anak muda ya, pelayanan, apalagi kalau panggungnya bagus, ya demi eksis ya, status Ya, supaya menjangkau pasangan hidup. Wah, ini lebih kacau lagi nih. Ini makanya apalagi hati-hati sekarang, para pemuda. Hah? ya apalagi sekarang lagi ngetren youth pastor gitu-gitu ya. Iya, banyak banget youth pastor yang muncul karbitan semua. Nah, ini hati-hati nih buat bagi para pemuda juga yang jangan pikir bahwa gereja itu aman, cari pasangan hidup di gereja itu aman. Banyak topeng yang ingin menunjukkan mereka tuh baik, ya. Ini yang bukan cuma dari cewek ke cowok, tapi cowok ngelihat cewek juga hati-hati, gitu Hmm. kan. Kedua-duanya mesti hati-hati. Jadi karena orang-orang ini berpikiran sama, gue mau cari pasangan hidup di gereja. Nah, dua orang mencari pasangan hidup gereja, masing-masing punya masa lalu, punya keterbatasan, punya gambar diri yang salah yang ditutupin, nggak jujur, ketemu Hmm. chaos masalahnya. Makanya banyak Ya, terjadi perceraian di gereja. Ini yang masuk sih perceraian, wes. jangankan jemaat biasa, hamba Tuhan aja bercerai, perceraiannya banyak terjadi. Karena ya. karena orang salah lihat, orang lihatnya dia kan hamba Tuhan, pasti baik dong. Bukan begitu yang terjadi ya. Iya, iya, Oke, iya. itu aja Oke. kali kita kayak kebanyakan ngomong, kita jadi ngomongin pasangan hidup ya jadi. Emang seru banget kalau ngomong pasangan hidup. Mungkin boleh Iya, iya, sekali-sekali iya. tuh. Kayaknya udah pernah ya waktu itu ya. Belum, belum. Mungkin nanti kita akan buka satu Itu seru session banget khusus sih. Itu seru untuk banget. pasangan hidup. Bagaimana menentukan pasangan hidup yang tepat. Nanti kita buka lagi session ini ya. Teman-teman jangan kemana-mana. Jadi mungkin sessionnya adalah tentang mencari pasangan hidup di gereja, mencari pasangan hidup di dunia media sosial atau di Karena mana. karena gue punya pengalaman mencari pasangan hidup itu unik sih. Sampai ketemu bini gue tuh segala macam itu sih unik. Ya, unik dan sebuah unik bagaimana Tuhan mempertemukan kita dan sebuah keberuntungan bagi kita ya. Dia mereka menjadi partner yang luar biasa ya. Tanpa mereka kita bukan Eh, siapa-siapa lagi. Yes. Soalnya pengen tuh ada kapan live lagi Oh, pastor? Soalnya pengen tanya katanya. ya, karena kemalaman kita bisa sampai jam 1 ya kalau ngomongin pasangan hidup. Eh, Nanti ya ada lagi waktu lagi nanti mungkin lah. kita main lagi soal pasangan hidup mungkin hari Jumat kali ya, atau besok hari Rabu ya. Mungkin hari Rabu. Jumat lah ya. Kita ngomong Boleh, boleh. soal pasangan hidup. Oke, Siap. gitu aja Siap. teman-teman Live Note. Nantikan pembicaraan kita selanjutnya, ngobrol-ngobrol kita yang selanjutnya. Tapi untuk live pada malam hari ini kita sampai di sini dulu aja. Untuk setiap pertanyaan, unek-unek, tanggapan, eh, pokok doa, boleh silakan kirim DM ke kita dan kita akan doakan kamu. Terima kasih semua. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. memberkati. Thank you, Pastor Tito. God bless you all. Salam buat keluarga, salam buat Salam Bu buat keluarga Hedi, semua. salam buat Siap. anak-anak, salam buat Salam jemaatnya. buat Eta semua. Siap. Yes, Salam God buat bless you anak-anak. semua. God Bye-bye. bless. Tuhan Bye-bye. berkati. Tuhan memberkati.